Shalom sahabat pasutri yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apakah pentingnya hubungan antara pasutri dengan orang tua ataupun dengan mertua. Hubungan orang tua dengan anak adalah suatu hubungan dengan ikatan yang eksklusif yang Allah telah tetapkan dengan berbagai macam tujuan tentunya, baik untuk pembentukan kepribadian, penetapan nilai-nilai kehidupan, dan juga perkembangan emosi setiap pribadi. Melalui orang tua, seseorang terbentuk dibentuk kepribadiannya baik secara positif maupun secara negatif ya. Apapun yang dialami masa-masa bersama orang tua akan memberi dampak yang panjang ya bagi seseorang ya, di dalam diri seseorang sebagai individu ya. Dampak itu bisa dampak secara positif dan juga bisa menjadi dampak secara negatif. Apapun pengalaman yang pernah terjadi. Alkitab mengajarkan kepada kita beberapa prinsip hubungan antara orang tua dengan anak ya. Yang pertama adalah bagaimana orang tua dan anak yang ada di dalam sebuah keluarga, panggilan Tuhan bagi anak adalah untuk menghormati orang tua ya. Dalam kitab awal-awal Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12, Tuhan berkata bahwa ini adalah hukum Tuhan ya, 10 hukum Tuhan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jelas sekali ya. Prinsip yang pertama yang Alkitab ajarkan tentang hubungan antara orang tua dan anak adalah mengasihi dan menghormati. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah untuk mengasihi dan menghormati ini tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan ya. Misalnya setelah menikah maka hukum ini tidak berlaku atau perintah ini tidak berlaku, tidak demikian ya. Atau perintah ini juga merupakan perintah yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Misalnya ketika saudara dan saya memiliki orang tua di masa lalu ketika belum menikah adalah orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, orang tua yang mengerti Anda, maka Anda wajib untuk mengasihi dan menghormati. Tetapi jika sebaliknya, maka hukum ini tidak berlaku. Tidak demikian ya, tidak demikian. Perintah ini merupakan perintah tanpa syarat. Artinya terlepas dari sekali lagi ya kondisi saudara dan saya mempunyai orang tua yang seperti apa. Baikkah, bijaksanakah? Orang tua yang mapan secara ekonomi, orang tua yang berpendidikan ataupun orang tua yang tidak berpendidikan. Itu tidak menjadi persoalan ya. Panggilan ini adalah atau perintah ini adalah perintah yang tanpa syarat. Intinya perintah ini tetap menjadi perintah yang tidak dikurangi maknanya ya. Sama sekali tidak dikurangi maknanya setelah juga kita telah menikah ya. Setelah kita menikah, perintah ini tetap berlaku untuk kita. Termasuk buat orang tua, termasuk untuk mertua ya. Prinsip untuk mengasihi dan menghormati ini juga harus tetap dilakukan walaupun kita mempunyai perbedaan ya, perbedaan cara pandang, persepsi, pola pikir, pola pengasuhan anak, kebiasaan-kebiasaan ya, tata kelola keluarga dalam keluarga yang sekarang ya. Oh, sekarang saya sudah menikah ya. Saya sudah menikah, saya punya cara mendidik anak yang berbeda dengan orang tua saya. Saya punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana membangun keluarga dengan orang tua saya, dan itu artinya saya tidak wajib mengasihi dan menghormati mereka. Tidak demikian ya. Sekali lagi perintah ini adalah perintah tanpa syarat. Tugas yang pertama untuk perintah ini, coba diskusikan dengan pasangan Anda. Hal-hal apa saja yang saudara sudah lakukan
pasutri lakukan kepada orang tua sebagai wujud kasih dan penghormatan, ya. Kedua, diskusikanlah hal-hal apa yang belum dilakukan dan mau dilakukan untuk melakukan perintah ini, mengasihi dan menghormati. Ketiga, diskusikanlah hal-hal apa yang menjadi hambatan, ya, untuk melakukannya, ya, mengasihi dan menghormati, baik kepada orang tua kandung maupun kepada mertua. Prinsip yang kedua yang Alkitab ajarkan adalah prinsip living and cleaving, ya, meninggalkan dan menyatu. Itu Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, ya. Mungkin kita bisa baca atau menyimak apa yang saya ingin sampaikan, ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Prinsip yang kedua ini, Allah menghendaki setiap pribadi yang akan menikah berarti siap menyatu dengan pasangannya. Itu sebabnya ia harus menjadi pribadi yang dewasa, yang mempunyai roh atau spirit yang independen, ya, yaitu mampu meninggalkan kedua orang tuanya. Artinya bukan, oh saya sudah menikah, saya harus meninggalkan kedua orang tua saya dan saya tidak lagi memiliki hubungan dengan orang tua saya. Bukan demikian, ya. Artinya ia harus menjadi pribadi yang cukup matang untuk mengambil keputusan sendiri, bisa memilih prioritas yang penting dalam hidupnya dengan keluarganya yang baru, maupun mampu memikul tanggung jawab dengan rela. Dan yang tidak kalah penting adalah ia berupaya untuk menciptakan budaya saling tergantung kepada pasangannya, ya, saling tergantung dengan pasangannya, ya. Jadi banyak orang mungkin mengira tergantung dengan pasangan itu dinilai secara negatif, ya. Tetapi ini penting, ya. Ini penting. Justru kita harus belajar untuk saling bergantung secara positif dengan pasangan kita. Ya, jadi prinsip yang kedua ini meninggalkan dan menyatu dengan pasangan, ya, menyatu dengan pasangan. Nah, coba diskusikan dengan pasangan Anda. Apakah pandangan kalian tentang ayat Kejadian pasal 2 ayat 24 ini, ya? Coba dibaca kembali berdua, lalu didiskusikan, ya. Didiskusikan pandangannya apa? Apakah kalau kita sudah menikah, menyatu dengan istri atau dengan suami, itu artinya apa bagi Anda? Ya, silahkan didiskusikan. Lalu penerapannya seperti apa? Saya akan masuk kepada prinsip yang ketiga, ya, prinsip yang ketiga. Prinsip yang disebut prinsip friendship, ya, persahabatan. Sekali lagi, ketiga prinsip ini berbicara tentang bagaimana hubungan antara orang tua, mertua dengan pasutri, ya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah persahabatan. Ya, memasuki kehidupan yang dewasa, ini tahapan yang lebih, ya, daripada anak-anak, remaja, pemuda, tapi ini dewasa. Setiap orang seharusnya makin menyadari ada tahapan baru yang harus kita masuki, ya, yaitu bagaimana kita membina relasi, keintiman, hubungan, ya. Dalam hal ini konteksnya orang tua, ya. Pada tahap ini, tiap orang yang dewasa seharusnya mampu membangun sebuah hubungan yang lebih intim dengan orang lain, termasuk dengan orang tua atau mertuanya, ya. Nah, sebagai individu yang sama-sama dewasa, seharusnya orang tua dan anak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam hubungan sebagai sahabat, ya, sebagai sahabat. Dimensi di mana hubungan yang dibangun dengan saling memberi dan menerima dengan dalam kesetaraan, ya, dalam kesetaraan. Ya, ini sebuah hubungan yang indah, ya. Bila kita bisa hayati, kita bisa lakukan, dan kita bisa menikmati, ya, hubungan sebagai sahabat dengan orang tua kita, ya. Nah, Alkitab juga menyaksikan, ya, bagaimana anak-anak Tuhan berhasil, ya, menciptakan persahabatan
dengan orang tua atau mertua ya, atau mertuanya ya. Contohnya siapa tuh? Contohnya Musa ya. Bisa baca dari Keluaran pasal 18. Musa dengan Jitro ya. Mereka memiliki hubungan yang baik. Sehingga Musa bisa terbuka dengan ayah mertuanya, dan ayah mertuanya bisa memberi nasihat kepada Musa dalam hubungan seperti seorang sahabat ya, dan Musa mendengarkan nasihat yang baik itu, sehingga Musa bertumbuh secara kepemimpinan ya, secara kepemimpinan sebagai seorang pemimpin dari sebuah bangsa. Nah, kita lihat di sini juga. Nah, juga yang kedua yang bisa dijadikan contoh yaitu Ruth dan Naomi ya. Ruth dan Naomi ya, dalam Ruth pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Nah, dengan prinsip ini kita melihat berbagai dimensi persahabatan antara anak dan orang tua atau mertua itu bisa dilakukan secara terbuka ya, secara terbuka, secara intim ya, indah ya, sebagai orang dewasa yang sama-sama telah mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Ruth dan Naomi itu bisa saling membahagiakan satu sama lain ya, dan saling memperhatikan. Nah, ini hubungan yang akan bisa kita upayakan, kita bangun dari waktu ke waktu. Kalau sebelumnya kita gagal di dalam tahap ini, jangan menjadi lemah dan tidak mau memulai lagi, tapi mari terus mencoba ya. Karena 3 prinsip yang penting ini, bagaimana saudara dan saya sekarang sebagai pasangan suami istri belajar untuk mengasihi, menghormati. Itu prinsip pertama, orang tua atau mertua. Yang kedua, prinsip untuk meninggalkan dan menyatu dengan pasangan tanpa kita melupakan orang tua kita. Dan yang ketiga adalah prinsip persahabatan ya. Ketiga hal ini bila kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak yang juga akan mengalami hal yang sama seperti kita ya. Anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya memperlakukan oma opanya ya, memperlakukan mertuanya ya, sehingga anak-anak memiliki gambaran yang positif, gambaran yang baik ya, gambaran yang mengagumkan tentang hubungan relasi antara orang tua dan oma, opa, atau kakek dan neneknya. Itu menjadi sebuah standar yang baik bagi anak-anak, sebagai sebuah teladan yang baik, contoh yang baik yang diwariskan oleh kita bagi anak-anak kita kelak ya. Silakan diskusikan kembali prinsip-prinsip ini. Prinsip yang ketiga ya, tentang persahabatan juga boleh didiskusikan dengan pasangan melalui prinsip ini. Pelajaran apa yang Anda berdua dapatkan? Apakah mungkin orang tua yang terbiasa, mungkin ya ada orang tua yang tidak terbuka ya, dan tidak suka membagi perasaannya, bisa menjadi teman dan sahabat? Mungkin nggak? Coba diskusikan ya, coba diskusikan. Nanti bisa ditanggapi lewat WhatsApp grup ya, hal-hal apa yang sudah saya sampaikan di sini tentang ketiga prinsip membangun hubungan antara pasutri dengan orang tua atau dengan mertua. Tuhan Yesus memberkati.